Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas lahan Suluvile Warken yang bakal dilewati Tol Ngawi Bojonegoro. Suluvile Warken sendiri merupakan program pembangunan pengendalian banjir dan pembuatan jaringan irigasi semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang membentang dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Dengan rancangan desain baru, Suluvile Warken di masa mendatang bermanfaat sebagai long storage untuk pengendali banjir yang secara berulang terjadi, tampungan air untuk irigasi dan air baku, mengatasi kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Bagaimana ulasan selengkapnya? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Suluvile Warken dapat diintegrasikan sebagai sarana transportasi darat dengan dibangunnya jalan tol yang akan meminimalisir tumbuhnya hunian liar di sepanjang saluran dan dibangunnya rest area untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada kanal Suluvile Warken dapat digunakan untuk transportasi air, wisata air, dan koneksi ke 4 waduk, yaitu Waduk Pacal, Gongseng, Gondang, dan Bridgetan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan karena menghubungkan wilayah pengembangan strategis Gerbang Kertosusila dengan kawasan perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti kawasan Migas, Blok Cepu, dan Bandara Ngloram. Penggunaan lahan jalur Suluvile, rencana digunakan jalur tol, sudah diketahui semua camat. Lahannya membentang di 11 kecamatan. Namun, di lahan milik negara itu saat ini masih dikelola warga. Sebagian berbentuk sawah dan waduk, ada juga telah berdiri bangunan semi permanen. Jalur 11 kecamatan meliputi Ngerahu, Padangan, Kalitidu, Ngasem, Purwosari, Dander, Kapas, Sumberjo, Balen, Kepoh Baru, dan Baureno. Camat Purwosari mengatakan, rencana pengaktifan kembali lahan Suluvile sebelumnya sudah disampaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Sulu, namun baru sebatas para camat. Semua camat telah dikumpulkan untuk dijelaskan tentang peta lahan Suluvile. Selanjutnya, para camat menindaklanjutinya kepada kepala desa tentang rencana pembangunan nasional itu. Lahan Suluvile di Kecamatan Purwosari melewati 2 desa, Desa Purwosari dan Desa Pojok. Kondisi lahan Suluvile kini sebagian berdiri bangunan rumah semi permanen, sehingga untuk pembebasan lahan bakal membutuhkan proses panjang. Dalam pertemuan sebelumnya, belum ada kepastian jalur tol itu melewati lahan Suluvile atau menggunakan lahan milik warga. Ada 2 kemungkinan, tol bisa lewat Suluvile, bisa lewat lahan warga. Camat Kalitidu juga menuturkan, lahan Suluvile di wilayah kerjanya melintasi 7 desa, meliputi desa Sumengko, Grebegan, Wotangare, Kalitidu, Mayanggeneng, Mayangrejo, dan Leran. Kondisi lahannya sekarang dikelola warga untuk pertanian. Namun untuk penarikan aset negara itu diperkirakan tidak akan mengalami kendala, karena warga juga memahami status lahan tersebut yang melintas sekitar 7 desa. Sementara itu, Camat Ngasem memastikan lahan Suluvile di kecamatannya hanya melintasi 1 desa, yakni Desa Wadang. Kondisi lahannya saat ini dikelola warga untuk pertanian, totalnya 69 pengelola. Camat Kepoh Baru belum bisa memastikan jumlah data desa di wilayahnya.
Namun setelah mendapatkan informasi dari BBWS tentang pengaktifan lahan sulfile di kecamatannya, segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada warga. Sebelumnya ada beberapa bangunan tapi sudah dibersihkan. Sementara itu, di Kecamatan Ngerahu, lahan sulfile tersebar di 7 desa, mulai desa Luwi Haji, Sumberagung, Mojorejo, Tapelan, Tanggungan, Sumberarum, dan Payaman. Ada beberapa warga mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, namun kondisinya bukan bangunan permanen. Di 7 desa itu, sebagian berdiri rumah tapi rata-rata jadi sawah. Itulah ulasan mengenai lahan sulfile Warken yang akan dimanfaatkan menjadi jalan tol, di mana saat ini lahan tersebut sudah dimanfaatkan banyak warga. Semoga saja ada manfaat yang positif mengenai rencana ini. Mungkin cukup dulu ulasan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.